5, 4, 3, 2, 1. Shalom semuanya, kembali lagi dalam komsel yang luar biasa kali ini. Saat ini kita mau memulai komsel, tapi sebelum itu aku ajak untuk kita satukan hati, kita satukan iman, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, dimanapun saudara kami juga berada, kami percaya hadirat-Mu tetap sama Tuhan. Engkau Allah omnipresent, di mana kami menyembah, di mana kami berdoa, Tuhan hadir. Saat ini kami siap memulai komsel kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan juga sudah siapkan berkat yang double porsi untuk setiap kami. Kami juga percaya Tuhan sudah siapkan Tuhan urapan double porsi untuk setiap kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memulai komsel. Haleluya. Amin. Mari aku ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan biarlah rohmu menyala-nyala. Dan kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes, mari semuanya kita duduk, kita mau masuk ke hadirat Tuhan, mau rasakan kasih-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan, kami rasakan. Kami mau nyalakan lagi roh kami Tuhan. Kami mau bangkitkan lagi roh kami Tuhan. Kami tidak mau tinggal diam, hanya berdiam saja. Kami tidak mau menjadi orang yang pasif Tuhan. Kami mau menjadi pelayan-pelayan Kristus yang luar biasa. Kami mau menjadi anggota-anggota komsel yang bertumbuh. Terima kasih Bapak, semuanya aku ajak untuk bersyukur. Aku ajak untuk menyembah Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Kiralaya rama syukiralaya rapaya rama syakaraya rama syaraya rabu. Haleluya. Sembah Yesus, sembah Dia. Dia layak untuk disembah, Dia layak untuk dipuji. Ucapkan rasa syukurmu pada Dia. Kiralaya rama syaralaya rapaya rama syaralaya rapaya rama si. Kiralaya rama syaralaya rapaya rama sikirapaya rama rama sekarabu. Haleluya. Dia hadir di tempat ini. Rasakan kasih-Nya, rasakan damai yang tiada batasnya. Rasakan damai sekalipun yang akan Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Aku ajak kalian untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan ku bersyukur Bapa, sebab kasih-Nya tak berkesudahan untuk setiap kami. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin. Kami bersyukur. Berkasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus, sembah Dia. Diralah ya Rama syarala ya Rapa ya Ramasi, diralah ya Rama syarala ya Rapa ya Rana ya Ramasu. Oh haleluya, haleluya. Sembah Yesus Tuhan, Dia ada di tempat ini. Saat ini Dia bertakhta, saat ini Dia berkuasa. Jangan hanya pasif. Aku ajak semua untuk menyembah. Yang bisa berbahasa lidah silahkan berbahasa roh. Shirala ya Rama Shirana ya Rapa ya Ra ya Ramasi, Rama ya Rama Shikrala ya Rapa ya Ramasara ya Rapa ya Ramasu. Ora baba 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 ya Ra ya Rama Shikrala ya Ramasu. Saat ini Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Kami tidak mau minta selain hadirat-Mu Tuhan. Kami nggak mau minta selain urapan-Mu Tuhan. Kami butuhkan urapan-Mu. Kami butuhkan kuasa-Mu. Kami butuhkan lawatan Allah terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Syarala ya Rapa ya Ramasu. Saat ini mengalirlah Tuhan kuasa yang tak terbatas itu. Saat ini mengalirlah Tuhan di tempat ini. Saat ini bertakhtalah Tuhan. Yes. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau ku agungkan. Sembah Yesus, Dia layak untuk diagungkan, Dia layak untuk dipuji. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Engkau, hati yang haus akan lapar akan firman Tuhan, hati yang haus akan lapar akan hadirat-Mu yang lebih dan lebih lagi Tuhan.
Berkuasalah Tuhan, mengalirlah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami rasakan sungguh kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi mengalir. Bukan hanya mengalir, tapi melimpah-limpah dalam setiap hidup kami. Urapan yang double porsi, berkat yang double porsi. Oh, mujizat yang extraordinary kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Malam hari ini jangan berhenti untuk menyembah Tuhan. Aku ajak setiap saat, setiap kau ada masalah, tetap mengandalkan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Nyatakan kehadiran-Mu plus nyatakan Tuhan kebesaran-Mu dan kuasa-Mu bekerja. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Yes, luar biasa sungguh hadirat Tuhan memang menyatukan kita semua. Saat ini sebelum kita mau masuk dalam firman, kita mau icebreaker dulu. Oke, silakan Kak James dipimpin icebreakernya. Siap Kak. Puji Tuhan, kita telah memuliakan Tuhan, kita telah menaikkan pujian bagi Yes. Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita akan bermain dalam kelompok sel kali ini dengan judul Porsi Istimewa. Oh, yeay. Puji Tuhan. Di sini saya mempunyai beberapa pokok-pokok doa dan cara bermainnya. Langkah yang pertama adalah silakan salah satu perempuan di tempat ini memilih pokok doa yang ada di tangan saya dan menyanyikan pujian yang sesuai dengan pokok doa yang Anda pilih. Silakan Jenis. Dapat apa? Nah, aku dapatnya Yesaya 60 digenapi. Amin. Lagunya Kemuliaan Besar. Oke, silakan Jenis dinyanyikan. Kita Kasih bareng, contoh. no? Oh, kita bareng. Bareng. Oke, siap. Yuk. 1, 2, 3. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang pertama Yesaya 60 digenapi terus. Apalagi Lalu Kak James? yang kedua, silahkan salah satu laki-laki di tempat ini memilih pokok doa yang ada di tangan saya dan menyanyikan pujian. Oke, Silakan. aku saja. Dapat tahun Roh Kudus. Oke, tahun Roh Kudus kita akan bernyanyi satu lagu. Lagu yang sangat tematik, lagu yang sangat luar biasa dari GP Keluarga lah, yaitu Berhembuslah Roh Kudus. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Siap. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Haleluya, luar biasa. Terus Kak James, apa makna dari icebreaker kali ini? Nah, setelah kita melakukan permainan kali ini, ada tujuannya, yaitu supaya kita semakin intim dengan Tuhan, kita semakin dekat dengan Roh Kudus, dan apabila yang kita doakan berkenan di hadapan Tuhan, maka Amin. kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Amin. Luar biasa. Oke, icebreaker
Baker ini sangat luar biasa. Karena apa? Kita harus bisa gimana caranya untuk mengkombinasikan pokok-pokok doa kita dengan apa? Pujian penyembahan. Karena apa? Besar kuasanya kalau kita bisa mengkombinasikan itu. Ada doa, ada pujian. Ketika kita doa, kita mencari Tuhan. Tapi ketika kita memuji, Tuhan mencari kita. Otomatis apa? Jawaban itu lebih cepat datang. Oke, ini luar biasa. Mari kita sebelum mau masuk dalam firman, kita mau masuk dalam pujian dulu. Kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Kita mau nyanyikan satu lagu kemuliaan besar. Terima kasih Bapak, terima kasih penyertaan yang luar biasa Tuhan atas setiap hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bertahtalah, berkuasalah. Yes. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkan setiap kami Tuhan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Bangkitkan kami Tuhan, sekali lagi katakan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Yes Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Bangkitkan setiap kami Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada hari ini. Tuhan yang berbicara, yang memakai hamba-Mu ini, sembunyikan kami semua di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Ketika kami mendapatkan rema, kami mau taat Tuhan untuk melakukannya. Sebab kami percaya ketika kami taat dan kami mau sepenuh hati untuk melakukannya, maka Tuhan tidak tinggal diam. Dia Allah Immanuel yang akan menyertai setiap perjalanan kita. Dan apa saja yang kita lakukan akan dibuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Bajak setiap hati kami Tuhan, jadikan hati kami tanah yang subur. Ketika firman itu jatuh, tidak terbuang sia-sia, melainkan tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom semuanya yang diberkati Tuhan. Shalom. Nah, kali ini kita akan sharing tentang apa? Yaitu extra portion. Wah, double porsi, ekstra yang banyak banget. Karena apa? Kita percaya Tuhan itu sudah menyediakan untuk setiap kita apa? Berkat yang double porsi. Minimal double porsi. Bisa lebih 5 kali lipat, 10 kali lipat. Bahkan tuayanmu bisa 100 kali lipat seperti Isa. Amin. Itu Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang dulu berbicara, sekarang juga masih berbicara. Yang dulu melakukan mujizat bagi Ishak, saat ini juga melakukan mujizat bagi setiap kita. Amin. Poin yang pertama tentang extra portion ini adalah Tuhan mau mengurapi kita dengan apa? Porsi ekstra. Nah, Tuhan itu rindu sebenarnya. Tuhan itu nggak mau sebenarnya kita kena masalah itu, sebenarnya Tuhan nggak mau. Tapi apa? Karena ada masalah ini kita akan dibawa Tuhan semakin dewasa rohani. Oke, Tuhan itu sebenarnya cuma mau memberkati kita, tapi nggak bisa kita akan jadi anak-anak rohani. Kita akan jadi manja. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa pakai kalau kita manja. Tuhan bisa pakai kalau kalian diurapi dan mau melakukan firman Tuhan. Oke, kita belajar dari Yusuf. Kejadian 43 ayat 32 sampai 34. Ini bercerita tentang apa? Yusuf yang sudah menjadi perdana menteri, dia itu menjual segala stok makanan. Yusuf menjual segala stok makanan dan apa? Saudaranya yang dulu membuang dia, yang dulu menjual dia, datang ke Mesir untuk apa? Membeli makanan. Karena apa? Waktu itu sedang terjadi krisis. Sedang terjadi kekeringan yang sangat. Sehingga apa? Mereka dilanda dengan kelaparan. Tapi
Kalian tahu nggak satu hal? Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri, saudara-saudaranya tidak ada yang mengenali dia. Tapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Karena apa? Yusuf itu dipenuhi dengan kasih. Yusuf sudah dikasih Tuhan begitu rupa, oleh sebab itu Yusuf bisa mengasihi mereka. Oke, Yusuf bukan hanya menjual. Bahkan ketika saudara-saudaranya itu membayar, uangnya dikapain? Dikembalikan, betul, dikembaliin semuanya. Dikembaliin. Karena apa? Malah justru Yusuf memberikan hidangan yang spesial. Hidangan yang khusus untuk setiap saudara-saudaranya. Sampai, nih, ayat yang ke-34 kita baca. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin, adiknya, kesayangannya, adalah berapa? 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ini luar biasa. Ini yang disebut namanya extra portion. Oke, ini yang disebut namanya double porsi, bahkan 5 kali porsi, 5 kali lipat. Tuhan itu begitu sayang sama kita. Seperti Yusuf sayang pada Benyamin. Tuhan itu mau memberkati kalian semua dengan apa? Porsi ekstra. Tuhan tidak akan cukup memberkati kalian dengan 1 porsi. Amin. Tuhan akan memberkati kalian dengan 2 porsi minimal. 3, 5, 10, sampai berlimpah-limpah berkat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Dan aku percaya hari ini Tuhan sudah sediakan semuanya. Amin. Kita harus terima, tangkap dengan iman. Sampai kita nanti akan dibuat terkagum-kagum, terheran-heran. Sampai kita nanti apa? Merasakan kasihnya itu begitu mengalir. Semuanya akan mengalir. Oke. Nih, bagi Tuhan, ingat ini poin penting. Bagi Tuhan tidak ada kata krisis. Amin. Bagi Tuhan tidak ada kata krisis. Sekalipun kita dilanda masalah, bahkan pandemi saat ini gereja kita mengalami mujizat yang luar biasa. Justru di masa pandemi. Mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya justru di masa pandemi. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada krisis. Itu yang Tuhan akan berikan untuk setiap kita. Damai sejahtera yang berlimpah. Sukacita yang berlimpah. Mujizat di luar akal manusia. Itu yang akan Tuhan sediakan. Seperti Benyamin. Dia diberikan 5 kali porsi daripada saudara-saudaranya. Karena apa? Cinta sama Yusuf, cinta sama Benyamin. Begitu juga kita. Kalau kita cinta sama Tuhan dan Tuhan cinta sama kita, nggak mungkin cukup Tuhan kasih 1 porsi. Amin. Terus ingat, bukan hanya jumlahnya, bukan hanya kuantitasnya saja, tapi apa? Kualitas. Tuhan berikan itu nggak ngasal-ngasal loh. Tuhan berikan itu kualitasnya bagus. Seperti Samuel, cerita Samuel ketika bertemu dengan Saul. Nah, Saul itu dari suku Benyamin, suku yang hina karena pernah melakukan celah yang hampir dibinasakan. Wah, suku Benyamin dari kaum suku yang hina juga. Jadi bisa dikatakan hinanya hina itu Saul. Hinanya hina itu Saul. Tapi apa? Samuel dibisikin sama Tuhan. Ini anaknya, ini orangnya. Urapi dia menjadi raja. Akhirnya apa? Samuel itu membawa dia ke pendopo paling depan. Tempat utama, tempat eksklusif. Itu artinya apa? Setiap kita, kalau kita merasa, wah aku dari keluarga kecil, wah aku nggak bisa apa-apa, wah aku nggak punya apa-apa. Tapi ingat, ketika urapan Tuhan datang, kamu yang paling belakang dibuat menjadi yang paling depan. Amin. Kamu yang paling nggak bisa apa-apa, Tuhan buat bisa semuanya. Karena apa? Ketika kamu punya urapan, potensi hidupmu semuanya kebuka. Oke? Itu akhirnya jadinya apa? Raja pertama bangsa Israel. Siapa? Adalah Saul. Dari yang hinanya hina, dia jadi raja. Karena apa? Urapan Tuhan. Itu penting. Kita harus butuh urapan Tuhan ini. Kalau kalian merasa nggak bisa, ingat, cari Tuhan dulu. Jangan cari yang lain. Cari Tuhan dulu. Dia nomor 1. Tempat nomor 1 di hati kita adalah Tuhan Yesus. Oke? Terus kita masuk. Terus gimana Kak caranya Kak? Aku juga mau dong. Gimana caranya? Cara menerima semuanya itu gimana? Menerima ekstra porsi dari Tuhan. Yang pertama dan yang utama, jadilah anak kesayangan Tuhan. Nah, ini penting. Jadi anak kesayangan Tuhan. Oke? Dari cerita Yusuf tadi, Benyamin adik kesayangannya dikasih berapa? 5 kali lipat. Nah,
Itu juga sama kayak kita. Kalau kita udah sayang sama orang itu, rasanya semuanya mau tak kasih. Mau tak kasih semua. Apa yang aku punya tak kasih. Kado yang paling mahal tak kasih. Buat pacar, buat teman dekat. Pokoknya yang paling tak sayang itu yang tak kasih banyak. Nah, begitu juga kita. Kalau Tuhan sayang banget sama kita, nggak usah kamu minta. Tidak perlu kamu minta, Tuhan berikan. Berkat Tuhan berikan, keselamatan Tuhan berikan, segala sesuatu yang kamu butuhkan, pemulihan keluarga, Tuhan berikan. Cuma-cuma, karena apa? Kamu adalah anak kesayangannya. Oke? Ingat itu. Bagaimana cara jadi kesayangan Tuhan? Nah, cara jadi kesayangan Tuhan itu gimana? Ayo, ada yang tahu? Gimana jadi anak kesayangan Tuhan? Belajarlah dari sosok satu ini, yaitu Daud. Daud dikatakan sebagai apa? Dijuluki a man after God's own heart. Wow, ini luar biasa loh. Daud dijuluki sebagai orang yang paling berkenan di hati Tuhan. Orang yang paling berkenan di hati Tuhan itu namanya Daud. Karena apa? Coba kalian sebutin, apa yang dilakukan sama Daud? Kenapa dia bisa jadi orang yang paling berkenan di hati Tuhan? Coba, James. Dia Suka memuji Tuhan, betul. Elin. Dia setia. Setia, Mewe. Dia selalu punya waktu buat dekat sama Tuhan. Punya waktu dekat sama Tuhan. Coba Jenis, apa? Satu lagi. Kalau apa-apa tuh nyarinya Tuhan dulu. Apa-apa nyarinya Tuhan dulu. Itu, kalau kita semakin dekat sama Tuhan, kita intim sama Tuhan, kita mengerti suara Tuhan. Oke? Daud ini rajin ibadah. Tadi yang dikatakan James, rajin membangun pujian penyembahan. Sampai bangun apa? Pondok Daud. Yes, itu dia. Jadi, jadilah seperti Daud. Caranya gimana? Bayar harga seperti Daud. Kabar gembiranya kita semua bisa. Tapi kita semua mau nggak bayar harga? Nah, beda. Jangan sampai kita cuma mau, tapi nggak mau bayar harga. Jangan sampai. Oke? Yang kedua adalah ingini dan mintalah sesuatu itu yang tepat di hati Tuhan. Matius 7 ayat 7 dikatakan apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Terus, carilah, maka kamu akan mendapat. Yang ketiga, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena apa? Tuhan Yesus tidak akan memberikan kalajengking untuk yang minta ikan. Tidak akan memberikan batu untuk yang meminta roti. Kalau kita minta pertolongan dari Tuhan, Dia nggak akan mencelakai kita. Amin. Tuhan itu baik. Bapak kita yang di dunia ini aja, itu baik. Kalau kita, Pa, makan, Pa, Ma, makan, Ma. Ayo, dikasih nggak? Apa mau dikasih batu? Nggak pernah kan? Enggak. Begitu juga Bapak kita yang di surga. Dia lebih baik dari segala sesuatunya. Oke? Kuncinya itu apa? Rindu. Ingini yang sesuai dengan hati Tuhan, oke? Jangan kamu itu minta asal-asalan. Kalian tahu cerita Gehazi yang minta, dia lebih memilih kekayaan dari Naaman daripada urapan dari Elisa. Salah. Akhirnya dia sakit kusta. Karena apa? Dia pingin kaya, mengambil kekayaan Naaman dengan cara mencuri. Sedangkan Elisa itu cari perkenanan Tuhan dulu. Bahkan apa? Sampai di akhir katakan kekayaan Naaman itu diberikan pada Elisa. Tanpa Elisa meminta. Sampai Elisa menolak karena terlalu banyak. Ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ingat itu, oke? Sekarang aku mau tanya, apa sih yang kalian inginkan? Kalian jawab dalam hati, apa sih yang kalian inginkan? Kira-kira berkenan nggak di hati Tuhan? Ayo. Kira-kira pas nggak sama jalannya Tuhan? Wah, aku pingin dong minta pacarnya temanku buat aku. Wah, ya aku pingin dong ya, itu mobil kayak punya temanku. Akhirnya apa? Kalau kita mikirnya kayak gitu, kita rasanya mencuri. Pingin pacar, itu temanku punya pacar cantik banget, aku mau dong. Gimana? Difitnah-fitnah terus cowoknya. Oh, diomong yang jelek-jelek terus. Nah, akhirnya kita apa? Timbul dosa, membuka celah untuk iblis bekerja. Jangan. Poin ketiga yang penting adalah pahami maksud hatinya Tuhan. Pahami itu. Pahami tujuan Tuhan memberi berkat. Tujuan Tuhan mengurapi kamu itu buat apa? Pahami itu. Elisa minta extra anointing dari Elia. Untuk apa? Melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Yang akan Tuhan kerjakan melalui Elisa lebih dahsyat. Makanya dia butuh
double porsi, ekstra porsi. Orang yang mau berlari kencang, pasti dia akan lelah. Dia tahu dia akan lelah. Sebelumnya dia udah sarapan dulu. Sebelumnya dia sudah makan dulu. Udah isi energi dulu. Pasti double porsi. Karena apa? Dia tahu jauh. Kalau dia nggak isi dulu full dari sini, maka semuanya akan berhenti di tengah jalan. Nggak bisa. Tuhan mau pakai kita itu sampai akhir hidup. Bukan sampai setengah hidup. Tuhan mau pakai kita sampai akhir. Oke? Belajar menjadi Elisa. Mintanya itu urapan. Mintanya itu bukan yang aneh-aneh. Bukan, aku minta kaya dong. Aku minta diangkat sekalian. Nggak bisa. Terus yang kedua, jadilah seperti Salomo. Salomo itu meminta apa? Ada yang ingat? Hikmat dan kebijaksanaan. Nah, Salomo bukan minta kaya apa. Dan itu kalau kalian dikasih kesempatan, kalian jadi kaya Salomo. Apa saja nak yang kamu minta, aku kasih. Minta apa? Pertama yang keluar di pikiranmu apa? Ayo. Ayo. Aku mau kaya Tuhan. Aku mau punya banyak uang Tuhan. Biar aku bisa happy-happy. Enggak. Hatinya Salomo itu dekat sama Tuhan. Dia butuh hikmat. Karena apa? Dia tahu. Dia masih muda, tapi mau diangkat jadi raja. Dia butuh hikmat. Tanpa hikmat, semuanya hancur. Kekayaan hancur, semua hancur. Dia butuh fondasinya dulu, yaitu adalah hikmat. Jadilah seperti Salomo. Jadilah seperti Elisa. Yang mintanya itu sesuai dengan hati Tuhan. Oke? Jadi, intinya adalah, nih, kalian harus pahami. Tujuan kita diberkati sama Tuhan. Tujuan Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita miliki sekarang. Untuk apa? Menjadi berkat. Kita diberkati untuk jadi berkat. Yang sakit saat ini, terus berdoa, dapat mujizat. Tuhan menyembuhkanmu untuk apa? Bersaksi sampai semua orang itu merasa dikuatkan melalui kesaksianmu. Wah, aku sakit parah kayak gini. Dokter vonis sampai nggak bisa sembuh. Tapi oleh mujizat Tuhan, aku sembuh. Bersaksi. Kalau udah dapat mujizat, bersaksi. Bangun roh orang lain. Jangan hanya dipek sendiri. Nggak bisa. Tuhan mau setiap kalian itu diberkati jadi berkat, disembuhkan untuk bersaksi. Oke? Ingat itu. Jangan kalian cuma berdiam diri. Percuma. Tuhan tetap akan kasih berkat. Tapi kalau kamu menyumbat aliran berkatmu sendiri, maka udah stop di sini berkatmu. Nggak bisa mengalir lagi. Tuhan nggak bisa tambah-tambahin lagi. Udah segini terus. Tapi ketika kamu melepaskan aliran berkat, dia akan mengalir dan tidak akan pernah berhenti. Sebab Tuhan adalah sumber berkat. Sumber mata air berkat itu adalah Tuhan Yesus. Nah sekarang gini, kalian minta. Banyak orang itu mikir, aku mau diurapi Tuhan, aku mau dibaptis Roh Kudus, aku mau bisa berbahasa lidah, aku mau bisa bahasa roh. Sekarang mau tanya, tujuanmu, motivasimu itu apa? Apakah aku mau pamer sama teman-temanku, aku bisa bahasa roh, aku suci? Apakah seperti itu? Atau kalian merasa, oh Tuhan tolong urapi aku Tuhan, karena aku apa? Aku mau mengerjakan misi Tuhan dalam hidupku, tolong perlengkapi aku Tuhan. Beda. Dan Tuhan pasti akan jawab yang kedua ini. Oke, ingat itu. Jadi, kalau kita percaya dan kita lakukan, maka apa yang dikatakan Pastor Obaja kemarin? Ayo, akan ada kebangkitan besar terjadi. Akan ada lawatan besar terjadi. Akan ada apa? Terobosan besar terjadi. Kemuliaan Tuhan turun atas setiap kita. Amin. Tuhan berkati setiap kita karena apa? Kalau kita menyimpan rema ini baik-baik, kita jadikan firman Tuhan ini sebagai rema dan kita lakukan. Lihat Tuhan bekerja. Lihat karya Tuhan akan menopang hidupmu. Amin. Oke, saat ini aku kasih kesempatan untuk kalian yang mau bersaksi. Ayo. Ayo, silakan Abi, bersaksi. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Ayo. Yang keras. Dulu waktu SMP, aku tuh nggak bisa gitar sama sekali. Nah, tiba-tiba, padahal temen pun banyak banget yang bisa gitar, lebih ahli, Ya. lebih canggih lah gitarannya. Nah, tiba-tiba guruku milih gitar untuk lomba gitar solo gitar. Padahal nggak bisa apa-apa. Nah, tapi dengan berjuang itu lewat puasa doa.
Nah, doanya dulu awalnya aku ada salah motivasi. Awalnya karena ingin dipuji bisa gitar, akhirnya aku mau menerima lomba gitar itu. Tapi setelah dipikir-pikir, harusnya motivasinya jangan kayak gitu, jangan haus akan pujian, jangan pengen dianggap bisa gitar. Tapi motivasi pertama biar bisa gitarin pelayanan di sekolah. Amin. Habis itu yang kedua, motivasi kalau aku juara 1 juga, papaku berhenti ngerokok. Haleluya. Nah, dan nggak tahu tiba-tiba kayak pas lomba tuh gampang banget, kayak jarinya geraknya sendiri gampang banget gitu. Akhirnya juara 1. Puji Tuhan, luar biasa. Ini AB, kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan itu nggak cari yang bisa. Tuhan itu nggak cari yang mampu, yang cakap untuk segala sesuatunya. Tuhan itu cari hati yang mau. Tuhan itu cari setiap kita itu yang rindu. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita bisa sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Itu kesaksian yang luar biasa. Sama dari cerita AB, aku juga nggak bisa namanya main gitar. Ketika aku mimpin komsel, aku selalu pakai YouTube. Aku dengerin pakai YouTube. Tuhan, kok gini terus ya Tuhan? Aku sampai bicara sama Tuhan. Tuhan, aku bosen. Tuhan, aku bosen kalau gini terus. Aku pingin bisa main gitar. Untuk apa? Komsel. Tuhan, aku mau bisa main gitar untuk memuji Tuhan saja. Motivasiku adalah untuk komsel. Sehingga aku bisa masuk hadirat Tuhan itu lebih dan lebih lagi. Tuhan mampukan. Aku yang dari pertama itu nggak suka loh, bukan nggak bisa lagi, tapi nggak suka sama gitar. Akhirnya Tuhan ajari sendiri. Tuhan ajarkan sendiri. Setiap hari 1 kunci, kok tiba-tiba 2 hari itu udah bisa mark kunci, terus tiba-tiba bisa menyembah Tuhan sendiri, tiba-tiba bisa 1 lagu. Tuhan kerjakan bagi setiap kita yang mau dipakai. Saat ini urapan itu sudah ada di setiap kalian. Saat ini kalian sudah diurapi sama Tuhan. Tinggal bagaimana kalian untuk mengeksplor dan bagaimana kalian untuk mengerjakan urapan itu dengan maksimal. Jangan simpan urapan seperti orang yang 1 talenta. Dipendam, hilang. Diambil lagi, engkau bukan hambaku yang baik. Jadilah yang 2, jadilah yang 5. Dilipat gandakan terus. Ini saatnya anak-anak muda terkhususnya bangkit dan jadi terang. Kebangkitan anak-anak muda dimulai dari kapan? Sekarang. Oke. Dari mana? Dari kota ini untuk bangsa-bangsa. Dari tempat kalian masing-masing untuk bangsa-bangsa. Level kita adalah bangsa-bangsa. Oke. Tuhan akan memperlengkapi kalian dengan urapan yang ekstra porsi untuk bangsa-bangsa. Amin. Oke. Mari aku ajak semuanya. Kita mau berdoa, kita mau berprofetik bersama, kita mau bersyafaat bersama. Silakan Abid nyanyikan kemuliaan besar ya. Yuk. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami rasakan Engkau hadir. Kami rasakan Engkau berbicara sendiri Tuhan atas setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami tangkap satu rema yang luar biasa daripada Engkau. Yaitu kami menerima double porsi, ekstra porsi untuk kemuliaan nama-Mu. Sampai nama-Mu dimuliakan ke ujung bumi. Sampai bangsa-bangsa mengenal Engkau melalui setiap kami. Di kelompok kami yang kecil ini, kami akan dipakai Tuhan untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan besar, amin. Katakan bersama-sama. Kelimpahan, amin. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Yang paling kecil katakan. Yang paling kecil, amin. Tuhan jadikan kaum yang besar. Yes, yang
Yang paling lemah katakan, yang paling lemah. Amin. Tuhan jadikan bangsa yang kuat, yang paling kecil, yang paling kecil. Amin. Tuhan jadikan kaum yang besar, yang paling lemah. Tuhan jadikan bangsa yang kuat, kemuliaan besar, kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan. Amin. Ya Allah, ya Allah, Kau bangkitkan setiap kami Tuhan, laskar-laskar Kristus di air zaman ini. Yes, bagi bangsaku kemuliaan Tuhan, kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkan setiap kami Tuhan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkan, kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Semuanya menyembah Dia, semuanya sembah Yesus. Bangkitkan setiap kami Tuhan, bangkitkan setiap kami Tuhan. Generasi-generasi Daniel ini bangkitkan, generasi-generasi Yosua ini bangkitkan Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, puji Dia, jangan ada yang berdiam diri. Jadilah orang yang aktif. Tuhan suka itu. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Dia layak disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau bersatu iman kami Tuhan. Kami mau nyatakan iman kami Tuhan. Kami mau deklarasikan iman kami Tuhan. Saat ini Tuhan mengurapi setiap kami dengan extra portion, dengan double porsi. Seperti Elisa Tuhan menerima double porsi, begitu juga kami, begitu juga aku. Katakan, begitu juga aku menerima extra porsi daripada Tuhan. Saat ini terima berkat-berkat ekstra porsi, urapan ekstra porsi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Tuhan, bersama Tuhan tidak ada mustahil. Jangan merasa minder, jangan merasa takut. Tuhanmu Tuhan besar, Tuhanmu Tuhan yang hidup, Tuhanmu Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkaryalah lebih Tuhan dalam hidupku. Katakan, ini aku Tuhan, pakai aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, urapi aku dengan double porsi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi Tuhan, dalam nama Yesus. Yes, ini doa profetik kami Tuhan. Kami percaya, kami sungguh percaya, ketika anak-anak Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan itu berkenan atas doa-doamu. Saat ini Tuhan mendengar doa-doamu dan Tuhan menjawabnya dari tempatnya yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau masuk Tuhan dalam doa syafaat kami Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami mau berdoa saat ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk rema tahunan kami Tuhan, yaitu tahun 2021 adalah tahun Roh Kudus bekerja dahsyat
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, ini bukan karena kekuatan kami, ini bukan karena kegagahan kami, bukan karena keperkasaan kami, melainkan karena Roh Allah ada berserta dengan kami yang melakukan setiap perkara-perkara yang ajaib. Gunung batu, masalah di depanmu setinggi apapun itu, bersama dengan Tuhan dibuatnya yang menjadi tanah yang rata. Dalam nama Tuhan Yesus, terima ini. Dan kami percaya Yesaya 60 digenapi. Yesaya 60 digenapi. Terang Tuhan datang turun atas setiap kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan, bahwa kami yang paling kecil menjadi kaum yang besar. Kami yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Bagi setiap anak-anak Tuhan akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak pernah surut. Sebab Tuhan adalah penerang abadi bagi setiap kami. Kekayaan bangsa-bangsa datang, kelimpahan dari seberang datang, mengalir dalam hidup setiap kami. Anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Silakan jenis. Tuhan, kami juga mau bersatu ya Bapak, bagi jemaat-Mu, jemaat IGBI Keluarga Allah. Kami mau percaya Tuhan, bahwa jemaat-Mu yang sedang sakit Kau sembuhkan. Amin. Sakit apapun itu, kanker, Dalam jantung, nama Tuhan semuanya Yesus Kami Kristus. mau deklarasikan sembuh di Amin. dalam nama Sembuh Tuhan dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi yang memiliki masalah dalam ekonominya, baik memiliki hutang maupun apapun itu Tuhan. Kami mau percaya dan deklarasikan bersama, pasti Engkau tolong, pasti Amin. tingkap-tingkap langit-Mu Amin. Engkau bukakan di dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Kami Yesus juga Kristus. percaya Tuhan, apapun masalah keluarga yang sedang dialami, baik masalah rumah tangga maupun apapun, kami mau percaya Tuhan, ada pintu-pintu jalan keluar-Mu Tuhan. Amin. Pasti Engkau bukakan bagi para jemaat-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami semua adalah jemaat yang Kau kasihi. Yes. Domba-domba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, ini seruan doa-doa kami dan kami percaya seluruh jemaat-Mu tidak ada satupun yang terlewatkan, terkena curahan Roh Kudus-Mu, penuh Yes. dengan Roh Amin. Kudus-Mu. Penuh Yes, Tuhan. yes, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari berdoa untuk bangsa dan negara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Yes, Kami percaya Indonesia Indonesia penuh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia Kami penuh percaya dengan Yesaya rahmat 60 digenapi atas Amin. bangsa Yesaya 60 kami genapi percaya atas Tuhan ini bangsa tahu kami Roh Tuhan. Kudus-Mu, Roh Amin. Kudus-Mu yang berkarya atas bangsa Amin. kami, Roh bekerja Kudus-Mu luar biasa berkarya, atas bangsa kami. bekerja dahsyat Tuhan. Tuhan kami percaya mujizat-mujizat besar terjadi. Amin. Mujizat besar Terobosan terjadi. atas Amin. bangsa kami Tuhan. Tuhan Amin. yang jiwa-jiwa terjadi atas bangsa Amin. Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap pemerintahan dari presiden, wakil presiden hingga jajaran wali Yes. bawah RT RW Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan untuk mengatasi setiap permasalahan, Amin. setiap prosesi, bahkan Yes. setiap pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap keputusan yang mereka buat boleh menjadi berkat, Amin. boleh membawa Indonesia ini pada bangsa yang maju, Amin. bangsa yang Kami berhasil. terima dalam nama Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pandemi Tuhan. Kami percaya Tuhan semakin besar badai, semakin dekat dengan selesai. Amin. Kami percaya Yes. pandemi ini sudah diselesaikan Tuhan. Amin. Kami percaya Sudah Tuhan selesai. kesembuhan It is terjadi, finished. Dalam pemulihan nama terjadi Yesus. Tuhan. Tuhan juga berkati setiap pasien yang isolasi mandiri maupun di rumah sakit Tuhan. Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan, Yes, Tuhan, sukacita terima kasih. kepada mereka, bahkan damai Terima sejahtera. kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan sehingga hidup mereka boleh dipakai menjadi kesaksian. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati vaksin yang sedang beredar Tuhan. Biarlah kami semua bisa menerimanya Tuhan, rata, tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Yes. Dan vaksin ini boleh menjadi jawaban atas setiap pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Terima Kudus. kasih Bapak. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan. Silakan Elit untuk gereja. Terima kasih Tuhan, sekarang Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gereja GBI Keluarga Allah Yes, Tuhan, GBI kami Keluarga percaya Allah Tuhan penuh dengan di kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus, nama Tuhan visi Yesus 1 juta jiwa, 1 juta tentara Amin. Allah Visi sudah 1 juta Engkau genapi. digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang kirimkan banyak jiwa berbondong-bondong Tuhan untuk beribadah bersama Tuhan di Amin. gereja keluarga Allah ini Tuhan.
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang kami Tuhan. Kami mau berdoa buat Pak Obaja, Bu Nita, beserta Pak Jo Tuhan, dan keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau beri mereka kekuatan Tuhan, Kau beri mereka hikmat lebih lagi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang mengurapi mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Amin, Kau amin, pakai amin. hidupnya Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Kau pakai hidupnya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan Tuhan. Amin. Kau juga berkati setiap keluarganya, Kau berkati setiap apa yang mereka kerjakan boleh berhasil Tuhan. Amin. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para staf dan para pelayan yang ada di GB Keluarga Allah Tuhan. Yes, Beri kami dalam nama Tuhan hati Yesus yang Kristus. terus Tuhan, setia Tuhan, hati yang Amin. taat Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh dahsyat Tuhan, Engkau hadir di dalam komsel kami ini Tuhan. Engkau sungguh menyatakan kehadiran-Mu. Engkau sungguh menyatakan kuasa-Mu. Engkau sungguh menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Double porsi terjadi atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini setiap doa-doa kami, doa profetik kami, doa syafaat kami. Kami percaya ketika kami berkumpul bersatu bersama di dalam nama Yesus Kristus, yang di atasnya ada nama Tuhan Yesus, maka Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan hadirannya. Tuhan menyatakan jawaban-jawaban doa kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya anointing to see. Kami sudah melihat jawaban itu Tuhan. Kami sudah melihat Indonesia dipulihkan. Kami sudah melihat jiwa-jiwa diselamatkan. 1 juta jiwa digenapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini setiap kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang perkasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Luar biasa komsel yang sangat-sangat memberkati. Saat ini aku mau membagi tugas untuk minggu depan. Nah, minggu depan kita akan komsel yang sama, di tempat yang sama, jam yang sama, waktu yang sama. Tapi yang berbeda adalah orang-orang yang bertugas. Nah, untuk minggu depan James akan memimpin dalam praise and worship. Siap, Oke, Pak. siap. Mewe akan memimpin icebreaker-nya. Oke. Kalau sharing masih tetap saya. Doa profetik, doa syafaat seperti biasa. Kita akan bagi tugas semuanya, oke? Ya, luar biasa, Tuhan itu benar-benar berkaya. Saat ini, saat yang luar biasa, terima jawaban doa itu ya. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tetap percaya, maka Tuhan akan menjadikan semuanya menjadi kebenaran. Amin. Oke, saat ini, yuk kita mau tutup komsel ini dalam doa. Mari semuanya aku ajak angkat tangan. Kita terima berkat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk komsel yang luar biasa Tuhan. Kau memberkati jalannya komsel ini Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan saat ini Tuhan kami sudah selesai komsel Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan tidak pernah selesai atas hidup kami. Mujizat Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kami. Urapan Tuhan selalu baru dan nyata atas setiap kami. Setiap hari, setiap saat. Saat ini terima berkat Bapa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah studi pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati setiap kesaksianmu oleh Tuhan. Bahkan pelayananmu boleh mendatangkan jiwa-jiwa yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus juga diberkati dengan urapan yang extra portion. Diberkati dengan mujizat yang extra portion. Diberkati dengan melimpah-limpah sampai engkau terheran-heran dan tercengang-cengang. Betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami sudah tangkap rema dan mujizat daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.